Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Fibri Suryanti dengan NPM 2217051013. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelima, yaitu materi NFA ke DFA. Jadi yang pertama itu ada kayak pengantarnya gitu. Jadi pada NFA dengan transition atau transisi perubahan keadaan dapat terjadi tanpa memeriksa input. Ini disebut transisi karena tidak bergantung pada input saat berpindah ke keadaan lain. Closure merujuk pada kumpulan keadaan yang dapat dicapai dari satu keadaan tanpa membaca input. Langkah-langkahnya, yang pertama itu mulailah dengan membuat tabel transisi untuk NFA dengan transisi. Hitung closure untuk setiap keadaan. Yang ketiga, temukan fungsi transisi baru dari NFA dengan transisi ke NFA tanpa transisi disebut sebagai delta aksen. Ini dihitung menggunakan rumus delta aksen keadaan, input sama dengan closure delta dalam kurung closure keadaan, input. Dengan hasil dari langkah 3, buat tabel transisi dan diagram transisi yang setara dengan NFA tanpa transisi. 5. Tentukan keadaan akhir ya dengan menambahkan keadaan akhir awal dengan keadaan closure-nya. Mencapai salah satu keadaan akhir awal. Dalam bahasa formal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. F aksen sama dengan F gabungan X demikian sehingga X closure key irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Contohnya, jadi ini soalnya jadi ini mulainya mulai dan berakhirnya sama-sama di Q0. Closure-nya ke Q1 ke Q2. Jadi yang pertama itu tabel transisi untuk NFA move yang di atas adalah ini buat tabel transisinya dulu, ini delta, ini alpha, ini B. Jadi ini tuh inputannya, ini tuh state-nya. Jadi state 0 ketika dimasukin jika dimasukin inputan A maka hasilnya Q0. Q0 dimasukin inputan B hasilnya kosong. Q1 dimasukin inputan A itu kosong, dimasukin inputan B itu Q2. Q2 dimasukin inputan A itu kosong, dimasukkan inputan B yaitu Q2. Nah, selanjutnya itu tentukan closure untuk setiap state. Nah, closure-nya itu closure Q0 itu closure-nya itu Q0, Q1. Kalau Q1 itu closure-nya itu Q1. Kalau misalnya Q2 itu closure-nya Q0, Q1 sama Q2. Lalu yang ketiga adalah tentukan transisinya. Q0, A sama dengan closure delta closure Q0, A. Closure delta Q0, Q1, A. Closure Q0. Jadi hasilnya itu Q0, Q1. Yang B, lalu yang Q0 diinputkan B itu hasilnya Q0, Q1, Q2. Lalu yang delta Q1, A itu hasilnya himpunan kosong. Kalau Q1, B itu hasilnya Q0, Q1, Q2. Kalau Q1, A itu Q0, Q1. Kalau Q2, B itu Q0, Q1, Q2. Yang keempat itu buat tabel transisi dari hasil nomor 3 yaitu NFAE tanpa move. Jadi kalau Q0 diinputkan A itu hasilnya Q0, Q1. Q0 diinputkan B hasilnya Q0, Q1, Q2. Kalau Q1 diinputkan sama dengan hasilnya himpunan kosong. Kalau Q1 diinputkan B hasilnya Q0, Q1, Q2. Kalau Q2 diinputkan A itu hasilnya Q0, Q1. Kalau Q2 diinputkan B hasilnya Q0, Q1, Q2. Lalu yang langkah selanjutnya adalah himpunan state akhir dari NFA tanpa move. Yang pertama itu himpunan state akhir semula adalah Q0. State yang closure-nya menuju salah satu dari state akhir semula adalah closure Q2,
Q0 sama dengan Q0 Q1 Q2, sehingga himpunan state akhir sekarang adalah F aksen sama dengan Q0, Q2. Nah, ini adalah diagram transisi dari NFA tanpa M-move sebagai berikut. Jadi itu sesuai dengan yang dibuat di sini. Jadi ini adalah hasil dari diagram transisinya. Jadi ini Q0 nih, dia dimulai di Q0 dan berakhir juga di Q0. Jadi ketika Q0 diinputkan AB, maka hasilnya Q1. Terus ketika Q0 diinputkan A juga, ini hasilnya ke Q0 lagi. Jadi kayak gini. Jadi ini adalah hasil akhir dari diagram transisi NFA tanpa M-move. Jadi itu perubahan NFAE ke DFA. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.